Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Ini adalah podcast ke-166. Kali ini kami undang lagi seorang tokoh senior, seorang profesor yang hebat, cendekiawan yang luar biasa, juga seorang pelayan di gereja, yaitu Bapak Sintua Profesor Payaman Simanjuntak. Beliau ini tokoh masyarakat Sumatera Utara yang selama ini tidak asing lagi di negeri kita. Banyak pemikiran-pemikirannya yang menjadi perbincangan atau bahan diskusi di berbagai komunitas, terutama di tengah warga gereja. Ya, beliau sudah berumur kepala 8, tapi datang di sini masih menyetir mobil, kemudian masih memberikan pemikiran-pemikiran di berbagai forum-forum diskusi, juga masih memberikan pencerahan-pencerahan di tengah Sintua maupun aktivis gereja. Kita akan berbincang nanti tentang anak-anak muda dan tantangan yang akan dihadapi, karena kita saat ini bulan Oktober akan memperingati Hari Sumpah Pemuda 2024. Shalom Pak Simanjuntak. Shalom Saudara John Romunte. Salam sehat Amang ya. Salam sehat. Ya, terima kasih Amang sudah datang berkunjung ke kantor Narwastu dengan segala senang hati. Ya, dengan sehat juga. Amang itu adalah sapaan untuk Bapak. Jadi kita akan menanyakan, menggali pemikiran beliau tentang bagaimana tantangan anak muda. Pak Prof. Simanjuntak, Bapak sudah lihat sekarang ini anak-anak muda ya? Ya. Ada tantangan yang dihadapi, berhadapan dengan media sosial yang begitu luar biasa perkembangannya dengan teknologi informasi. Ya. Juga ada bahaya narkoba, tantangan mendapatkan pekerjaan di berbagai bidang kehidupan. Ya. Bapak sebagai seorang pemerhati sosial, Ya. juga sebagai pakar manajemen, apa yang Bapak lihat sekarang ini? Kalau katakanlah anak-anak muda di masa Bapak dulu dengan anak muda masa saat ini yang sering juga disebut sebagai generasi milenial, silakan Pak. Ya, memang kalau masa muda di waktu zaman kami adalah masa muda dalam serba keterbatasan untuk fasilitas pendidikan, sekolah, keterbatasan di dalam fasilitas untuk kehidupan, termasuk tingkat kemiskinan dan keterbatasan untuk belajar. Sekarang ini dengan kecukupan relatif, walaupun di sana sini masih ada orang miskin, tetapi pada dasarnya untuk kemajuan itu relatif sudah banyak kesempatan yang terbuka dan fasilitas yang terbuka. Seharusnya generasi muda justru untuk mempercepat diri dalam rangka membekali diri, memperlengkapi diri untuk kemajuan dan untuk pekerjaan-pekerjaan. Karena dengan teknologi kita juga harus belajar dengan mudah. Kalau dulu saya mau belajar bahasa Inggris misalnya, saya harus menonton satu film di film satu itu bisa 3-4 kali, ya. Tapi kalau sekarang kita sudah bisa belajar dengan menggunakan alat-alat seperti tape recorder dan sebagainya. Kita sudah lebih mudah. Misalnya seperti cucu saya yang kecil di rumah sekarang, kita sudah berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris dan berbahasa Batak. Jadi bisa seperti itu karena fasilitas sudah mudah, ya. Jadi sebenarnya dengan kemudahan ini akan mempercepat generasi muda untuk memperlengkapi diri dan membekali diri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, memang di dalam kemajuan yang sekarang ini tetap orang mengharapkan bagaimana mempersiapkan diri untuk dunia pengabdian, dunia pekerjaan, yaitu bagaimana kita supaya profesional di dalam bidang kita masing-masing. Jadi generasi muda harus mempersiapkan diri untuk masa dewasanya. Mau menjadi apa? Mengabdi di bidang apa? Melakukan apa di bidang apa? Tentu banyak pilihan. Seperti sekarang ini. Kalau dulu pilihannya sangat terbatas ya. Kalau sekarang ini bisa ada jabatan-jabatan politik yang mau diraih,
ada jabatan-jabatan publik. Jabatan publik itu termasuk pegawai negeri, polisi, tentara. Ya, ada jabatan-jabatan dunia kerja di bidang industri, di bidang pertanian, perkebunan. Ada di bidang kemasyarakatan, di yayasan, narwastu. Itu bidang-bidang kemasyarakatan. Di gereja. Jadi kalau mau jadi di gereja sebagai pendeta, sebagai evangelis, itu tapi untuk di setiap kesempatan ini, yaitu bagaimana supaya betul-betul dikuasai. Betul-betul dikuasai. Kalau kita belajar misalnya mulai dari SD, betul-betul dikuasai pelajaran itu. Jadi tidak setengah-setengah. Belajar di SMP betul-betul dikuasai. Di SMA betul-betul dikuasai. Di perguruan tinggi betul-betul dikuasai. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Dan untuk fasilitas untuk itu semua tersedia. Ya, jadi di zaman saya yang serba terbatas itu bisa dilakukan, apalagi sekarang harus lebih mudah dilakukan. Di dunia kerja harus betul-betul dikuasai. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Jadi kalau diberikan ke kita satu pekerjaan, harus betul-betul dikuasai. Jadi misalnya kalau sekarang Pak Jondro memanggil saya di sini, apa yang mau ditanyakan, itu saya harus persiapkan diri dulu. Jadi saya tidak datang begitu saja ke sini. Jadi apa yang saya katakan, itu memang harus merupakan hasil dari yang sudah dipersiapkan dengan baik. Jadi tidak dengan tiba-tiba begitu saja. Kalau kita menjadi persiapkan baik di tempat kerja, maka kita akan menjadi teladan di tempat kerja, menjadi tempat bertanya di tempat kerja. Mulai dari pendidikan dan juga di dalam tugas-tugas kemasyarakatan harus kita lakukan seperti itu. Jadi generasi muda yang sekarang mempersiapkan diri supaya betul-betul unggul dan profesional di bidang yang ditekuni. Ya. Kalau Bapak lihat saat ini, bagaimana anak-anak muda dalam mempersiapkan dirinya menyongsong masa depan dengan bekal iman? Karena saya lihat tantangan anak muda sekarang ini semakin rentan, katakanlah dengan bahaya narkoba, banyak anak-anak muda terlibat. Apakah karena keimanan mereka kurang dibekali, katakanlah oleh gereja, oleh orang tua di rumah atau lingkungan? Itu memang juga yang sangat memprihatinkan, ya. Jadi itu yang sangat memprihatinkan. Jadi setiap orang perlu pertama mengenal diri. Jadi dengan pengenalan diri ini, maka dia nanti harus kemana dia mau pergi, bagaimana dia mempersiapkan diri, ya. Jadi dan tadi kalau sudah ada cita-cita mau menjadi apa? Misalnya waktu saya mulai dari SD, saya mengenal diri saya bahwa kalau saya menggantungkan diri kepada orang tua saya, gak mungkin saya akan melanjutkan sekolah. Jadi saya harus mempersiapkan diri bahwa walaupun saya menjadi sekolah SD, sekolah dasar, harus menjadi melakukan sesuatu supaya saya bisa terus berlanjut sekolah. Sesuatu itu apa? Sebutlah menjadi seolah-olah seperti pembantu rumah tangga, mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga supaya ada orang yang menolong saya untuk sekolah itu. Jadi pengenalan diri itu. Dan kalau kita sudah tahu bahwa dengan melakukan sesuatu yang tidak baik akan menghalang semua kemajuan, ya jangan kita lakukan. Ya. Misalnya waktu saya muda, banyak teman-teman saya yang kerjanya main kartu, merokok. Ya kan? Itu sudah pasti berbahaya. Bisa main kartu sampai tidak tidur. Sampai subuh. Ya, sampai subuh, bahkan sampai tidak tidur. Itu kan sudah mengganggu kesehatan.
Jadi karena saya adalah orang mau belajar, main kartu hanya 1 kali, habis itu selesai. Saya melanjutkan pekerjaan saya. Saya tidur dengan nyenyak. Saya tidak ikut merokok-merokok. Nah, teman-teman saya yang sudah seperti itu, yang sebaya dengan saya, mungkin 10-15 tahun yang lalu sudah lewat. Dan di dalam karir juga tidak berhasil. Karena kesiapan dirinya tidak dilakukan. Jadi oleh sebab itu kita harus jaga diri kita. Keprihatinan kita sekarang ini misalnya generasi muda dengan memanfaatkan yang ada yang tidak berkaitan dengan kemajuannya, seperti terlibat narkoba, terlibat main judi, terlibat dengan tindakan kriminal. Ya kan, kalau itu kita lakukan, kan berarti nanti akan ada dampaknya yang penghalang di dalam kemajuan kita. Ya saya kebetulan kami melayani ke Bonapasogit beberapa tahun ya, melihat banyaknya orang-orang yang menjadi korban narkoba, korban HIV/AIDS. Nah, sekarang itu dari tugas kita sendiri, dari keluarga juga, dan gereja juga harus ikut untuk berperan bagaimana untuk menghindari ini. Jadi inilah yang kita selalu suarakan kepada gereja-gereja di Bonapasogit, supaya gereja membuat sesuatu yang bisa memagari ini generasi muda dengan melakukan banyak kegiatan di gereja, dan mereka akan bergaul di sana, akan bisa mengurangi dan terhindar dari tindakan-tindakan yang tadi itu sering saya sebutkan sebagai penyakit sosial. Penyakit sosial itu termasuk itu narkoba, main judi, prostitusi, itu semua termasuk penyakit sosial yang gereja harus datang untuk harus hadir untuk bisa memagari generasi muda kita supaya terhindar dari itu. Iya. Terkait dengan penyakit sosial yang Bapak sampaikan tadi, ya, sejauh ini bagaimana peran pemerintah Bapak lihat untuk meminimalisir? Kalau kita bilang untuk menumpas rasanya nggak mungkin, tapi meminimalisir penyakit sosial ini supaya jangan tanda petik menghancurkan masa depan anak-anak muda. Kita tidak boleh hanya menuduh pemerintah, karena kalau pemerintah yang saja yang kita andalkan, itu tidak mungkin, ya. Jadi misalkanlah kalau kita kembali ke Bonapasogit, dulu selalu kita katakan kepada terutama gereja-gereja bahwa kalau hanya mengharapkan kepada bupati, itu tidak mungkin. Karena mereka bahkan mungkin membiarkan itu karena secara tidak langsung mereka mendapat manfaat dari situ. Termasuk polisi, termasuk semua aspek keamanan. Jadi harus kita yang membentengi diri kita supaya tidak terlibat di situ. Kalau pengalaman Bapak dulu waktu masih muda, ya tentu waktu zaman Bapak kan anak-anak muda itu lebih tangguh menghadapi gemblengan begitu ya, dibandingnya sekarang. Seperti yang tadi Bapak bilang, anak-anak muda sekarang lebih banyak berhadapan dengan teknologi yang memudahkan mereka. Katakanlah untuk memesan makanan tinggal pencet handphone, ada layanannya, kemudian naik angkutan ada layanannya. Kalau dulu kan harus berdesak-desakan misalnya naik betul, metro mini, bus angkutan gitu. Bagaimana Bapak melihat ini? Ya, itu biarlah kemudahan yang seperti itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tapi kepada yang baik, begitu ya, kepada yang baik. Jadi bukan untuk menjadi malas.
Karena badan kita ini juga harus kita latih bergerak. Jadi kalau misalnya hanya 2-3 kilometer kita harus, karena gampang memesan kendaraan harus kita lakukan. Padahal begitu gampang kita jalan kaki, dan itu akan membuat kita menjadi tambah sehat. Jadi badan kita ini jangan kita buat manja menjadi sarang penyakit. Jadi oleh sebab itu kita harus buat keseimbangan. Kita buat keseimbangan. Belajar, bekerja, beristirahat, bergerak, berolahraga. Itu harus kita lakukan secara seimbang. Kalau Bapak lihat sekarang ini anak-anak muda seperti itu gimana, Pak? Apa sudah menyerapkan yang Bapak sebutkan tadi? Itulah yang kita prihatinkan ya. Jadi mereka banyak duduk-duduk tanpa ada makna ya. Kita bisa duduk berdiskusi dan membawa makna. Jadi ada sesuatu yang kita ambil dari situ. Tapi duduk-duduk tanpa makna berbicara, itu wasting of time, pemborosan waktu. Dan itu tidak boleh. Jadi tidak boleh ada waktu yang kita boroskan percuma. Harus membawa makna dia. Apakah itu makna menjadi tambah sehat, atau makna dapat pengetahuan baru, atau makna menghasilkan sesuatu. Nah, jadi jangan rame-rame atau seperti sekarang tawuran ya. Sudah pasti kalau tawuran akan ada bahaya. Ya kan? Kalau tawuran sudah pasti ada bahaya. Nah, jadi buat apa kita harus tawuran? Kalau kita tidak senang dengan sesuatu, kita nyatakan dengan baik. Atau kita menjauh dari itu. Nah, jadi tidak boleh misalnya ya seperti yang sering kita dengar, tawuran sampai banyak yang meninggal, sampai banyak yang korban. Itu yang harus dihindari generasi muda yang sekarang. Bagaimana memanfaatkan waktu dengan baik untuk sesuatu yang bermakna. Gunakan fasilitas dari teknologi maju untuk kemajuan. Kemajuan dirimu, kalau kita sudah masing-masing maju, berarti totalitas akan maju. Kalau kita secara pribadi-pribadi sudah menghasilkan sesuatu, orang lain pun menghasilkan sesuatu yang bermakna, maka seluruhnya nanti akan itu membawa maksa bagi kelompok, bagi bangsa dan negara. Iya. Pak Simanjuntak, ini menarik ini kita bahas tentang memanfaatkan waktu. Katakanlah sharing dengan keluarga begitu. Saat ini kalau kita lihat katakanlah keluarga-keluarga di metropolitan ya, mereka berkumpul di sebuah rumah makan, meja makan, tapi mereka lebih sibuk masing-masing semua dengan pegang handphone. Tidak ada lagi interaksi dengan orang tua, dengan kakak beradik, ya, dengan keluarga, karena pengaruh media sosial. Nah, Bapak melihat ini bagaimana? Mungkin Bapak juga pernah melihat itu. Kalau kita berkumpul, ya saya juga dengan anak cucu itu paling sedikit sekali minggu harus berkumpul. Tentu misalnya apakah di rumah atau di restoran itu pasti. Jadi semua anak-anak, cucu-cucu juga membawa handphonenya. Tetapi memang ada waktu. Opung mau bicara, semua lepas. Itu handphone dikumpulkan atau bagaimana? Nggak usah. Jadi kan, kalau sudah bilang opung mau bicara, semua. Opung mau mengajarkan satu nyanyian. Ayo, mari kita bernyanyi. Jadi ya semua lepas. Jadi di sini perlu peran kepala keluarga untuk mengarahkan semua anggota jadi, supaya tetap tertib ya. Iya. Jadi ya itu, ada yang menonton, ada apa, silakan bebas. Tapi kalau sudah opung mau bicara, ya, atau kalau opung mau berdoa, atau opung, itu selalu harus sudah masing-masing mengerti. Ya. Jadi misalnya mau berdoa makan, boleh gantian, siapa dulu sekarang giliran siapa mau berdoa. Jadi kalau waktu makan, ini sudah harus jauh, handphone harus jauh. Kalau mau makan, nikmati makanan itu, kan begitu. Ya. Kembali soal kiprah pemuda di tengah
dunia kerja saat ini. Seperti tulisan yang Bapak sampaikan ke saya sudah simak, bahwa anak-anak muda pun saat ini punya tantangan besar dalam mencari pekerjaan, Pak. Iya. Apa memang yang Bapak mau sampaikan kepada anak muda dengan dunia kerja saat ini? Ya, jadi yang pertama kita tahu, terutama di Indonesia sekarang ini, bahwa kesempatan kerja itu memang masih sangat terbatas. Jadi kemampuan pemerintah walaupun sudah mengundang para investor dari luar negeri, tapi investor luar negeri itu pada umumnya adalah padat modal, padat teknologi, tidak banyak penyerapan tenaga kerja. Jadi oleh sebab itu, sekarang pun masih terdapat sekitar 7 juta lebih penganggur. Itu rata-rata anak-anak muda, Pak, lulusan. Dan itu kebanyakan tentu anak muda. Banyak lulusan SMU, lulusan SMK, dan juga ya memang yang lulusan perguruan tinggi hampir 1 juta yang menganggur. Tahun 2024 ini ya? 2020 sekarang ini. Ya. Jadi oleh sebab itu persaingan untuk merebut kesempatan kerja itu sangat terbatas. Jadi persaingan itu sangat ketat. Oleh sebab itu harus mempersiapkan diri supaya kita unggul dengan kompetensi kerja, kualitas kerja, sikap kerja. Sikap kerja ini sangat penting. Integritas, kejujuran, tanggung jawab, itu sangat penting. Ya. Dan yang bekerja di sektor formal, yang menjadi pegawai, tentara, pegawai negeri, itu hanya sekitar 40%. Jadi 60% itu bekerja di sektor informal. Jadi yang sektor informal itu bekerja mandiri, pekerja keluarga. Jadi kalau dia tidak memastikan diri sebagai unggul di dalam kualitas dan kompetensi, harus mempersiapkan diri untuk bekerja mandiri. Karena tidak mungkin diserap di sana. Kalau tidak unggul di situ, lebih daripada yang lain-lain, dia tidak terpilih. Jadi itulah untuk generasi muda kita menjadi manusia unggul, bekerja menguasai, menjadi profesional, artinya kuasai semua pengetahuan dan kemampuan kerja di sana. Iya. Terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kita mengharapkan generasi muda Indonesia itu unggul. Iya. Nah, ini kita sekarang berada di bulan Oktober, merefleksikan Hari Sumpah Pemuda 2024. Apa yang Bapak mau sampaikan kepada generasi muda Indonesia? Kepada generasi muda Indonesia, termasuk generasi muda gereja, bahwa persiapkanlah diri untuk menjadi pelaksana dari semua kegiatan-kegiatan yang bermakna dan untuk kemajuan masa depan. Mempersiapkan diri itu kualitas, kompetensi kerja, sikap kerja, tanggung jawab, integritas, termasuk kejujuran, kerajinan harus ada di situ. Begitu ya. Ya. Baik, para sahabat Narwastu, cukup menarik yang disampaikan oleh seorang cendekiawan, seorang penatua di gereja, dan juga salah satu profesor terbaik di negeri ini, Bapak Profesor Payaman Simanjuntak. Kiranya bagi kita semua ada yang bisa kita petik dari paparan pemikiran yang sudah disampaikan. Pak Prof. Simanjuntak, terima kasih sudah berkenan memberikan pemikiran-pemikirannya. Terima kasih. Ya, selamat untuk semua pendengar. Ya, baik, para sahabat Narwastu, kami undur diri. Shalom. Salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati Indonesia.